Madagaskar, sebuah negara di kawasan Afrika yang ternyata nenek moyangnya berasal dari Nusantara. Lebih lengkap tentang negara Madagaskar, inilah videonya. Madagaskar atau yang secara resmi disebut dengan nama Republik Madagaskar adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia di lepas pesisir timur benua Afrika. Madagaskar adalah nama pulau utama dan pulau terbesar di negara tersebut. Pulau Madagaskar sendiri merupakan pulau terbesar keempat di dunia setelah Pulau Greenland, Nugini, dan Kalimantan. Selain pulau utamanya tersebut, Madagaskar juga memiliki beberapa pulau-pulau periferal yang lebih kecil di wilayahnya. Total luas wilayah dari negara Madagaskar adalah sekitar 592.800 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Madagaskar adalah negara kepulauan terbesar di benua Afrika dan menjadi negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Madagaskar adalah sekitar 28.172.462 jiwa. Meskipun terletak di kawasan Afrika, namun mayoritas penduduk di negara ini tidak menganggap diri mereka sebagai orang Afrika. Malagasy adalah kelompok etnis dominan di Madagaskar dengan persentase mencapai 90% dari populasi negara. Selanjutnya, kelompok etnis ini dibagi lagi menjadi sekitar 18 subkelompok etnis. Berdasarkan hasil survei dari lembaga Pew Research Center pada tahun 2020 lalu, menyebutkan bahwa sekitar 85% penduduk Madagaskar merupakan penganut agama Kristen. Sekitar 4,5% penduduk adalah penganut agama rakyat atau kepercayaan tradisional, dan sekitar 3% penduduk adalah penganut agama Islam. Sementara sisanya merupakan penganut agama-agama lain atau bahkan tidak beragama. Madagaskar adalah negara kesatuan republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, di mana Presiden Madagaskar adalah kepala negara dan Perdana Menteri Madagaskar adalah kepala pemerintahan. Menurut konstitusi Madagaskar, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Kabinet Menteri, Senat, dan Majelis Nasional. Konstitusi negara ini menetapkan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang independen dan mengamanatkan presiden yang dipilih secara populer terbatas pada 3 kali masa jabatan 5 tahun. Andry Nirina Rajoelina atau yang dikenal sebagai Andry Rajoelina adalah Presiden Madagaskar saat ini. Dirinya secara resmi menjabat sebagai Presiden Madagaskar sejak 19 Januari 2019 setelah berhasil memenangkan pemilu pada tahun sebelumnya. Sementara jabatan Perdana Menteri Madagaskar dijabat oleh Christian Netsai yang menjabat sejak tahun 2018. Dalam segi ekonomi, oleh PBB, Madagaskar dikategorikan sebagai negara kurang berkembang dengan ekonomi berpenghasilan rendah. Pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan merupakan andalan bagi perekonomian negara ini. Jika dilihat dari potensinya, Madagaskar memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Sumber daya alam ini meliputi berbagai produk pertanian dan mineral. Madagaskar memiliki salah satu cadangan ilmenit atau biji titanium terbesar di dunia, serta cadangan penting kromit, batu bara, besi, kobalt, tembaga, dan nikel. Negara ini memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, terutama karena keragaman jenis tanah dan keragaman iklim yang besar. Namun demikian, terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia. Korupsi dan belenggu administrasi publik, kurangnya kepastian hukum, dan keterbelakangan undang-undang pertahanan adalah beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara ini. Sejarah Madagaskar. Penyelidikan arkeologi pada abad ke-20 menunjukkan bahwa pemukiman manusia mencapai Madagaskar dalam beberapa gelombang migrasi yang terjadi antara tahun 300 hingga 700-an Masehi. Para arkeolog memperkirakan bahwa pemukim paling awal tiba di Madagaskar dalam gelombang berturut-turut menggunakan sampan atau perahu cadik.
Diperkirakan bahwa orang-orang ini berasal dari Kepulauan Melayu, tepatnya dari Pulau Kalimantan. Pada sekitar tahun 600 Masehi, kelompok pemukim awal ini mulai membuka hutan di dataran tinggi tengah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Pedagang Arab pertama kali mencapai pulau itu antara abad ke-7 dan abad ke-9, yang kemudian disusul oleh gelombang imigran orang-orang berbahasa Bantu dari Afrika Tenggara pada sekitar tahun 1000 Masehi. Sejarah tertulis Madagaskar dimulai dengan orang-orang Arab yang mendirikan pos perdagangan di sepanjang pantai barat laut setidaknya pada abad ke-10 Masehi. Madagaskar adalah pusat perdagangan lintas samudra penting yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Samudra Hindia pada abad-abad awal setelah pemukiman manusia. Kontak dengan bangsa Eropa dimulai pada tahun 1500 ketika Kapten Armada Laut Portugis Diogo Dias melihat pulau itu setelah kapalnya terpisah dari kapal Armada I yang menuju India. Mata Tanah adalah pemukiman Portugis pertama di pantai selatan. Pada tahun 1508, para pemukim di sana membangun sebuah menara, sebuah desa kecil dan sebuah tiang batu. Pemukiman ini didirikan pada tahun 1513 atas perintah Raja Muda India Portugis yaitu Jeronimo de Azevedo. Portugis berdagang dengan penduduk pulau dan menamai pulau itu dengan nama São Lourenço atau Saint Laurent. Dalam 200 tahun berikutnya, Inggris dan Prancis mencoba untuk mendirikan pemukiman di pulau itu, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari sekitar tahun 1774 hingga tahun 1824, Madagaskar menjadi terkenal di kalangan bajak laut dan pedagang Eropa, khususnya mereka yang terlibat dalam perdagangan budak transatlantik. Kekayaan yang dihasilkan oleh perdagangan maritim mendorong munculnya kerajaan terorganisir di pulau itu. Beberapa di antaranya telah tumbuh cukup kuat pada abad ke-17. Di antaranya adalah Kerajaan Boina, Antakarana, dan Minabi di wilayah pesisir, serta Kerajaan Merina, Betsileo, Bezano-Zano, dan Sinaka yang terletak di dataran tinggi tengah. Sejak tahun 1817, Kerajaan Merina Tengah, Betsileo, Bezano-Zano, dan Sihanaka yang disatukan oleh Radama I dikenal dunia luar sebagai Kerajaan Madagaskar. Prancis menginvasi Madagaskar pada tahun 1883 dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Prancis Hova pertama. Pada akhir perang, Madagaskar dipaksa untuk menyerahkan kota pelabuhan Ansiranana di wilayah utara dan membayar sebesar 560.000 francs ke Prancis. Pendudukan Prancis segera meluas ke seluruh bagian pulau, dan pada tahun 1896, Prancis berhasil menguasai seluruh wilayah Madagaskar dan secara resmi menyatakan pulau itu sebagai bagian dari koloni Prancis pada tahun berikutnya. Di bawah pemerintahan kolonial, banyak perkebunan didirikan di pulau ini untuk produksi berbagai tanaman ekspor. Pemerintah kolonial juga membangun jalan raya dan jalur kereta api untuk memudahkan distribusi. Sekolah-sekolah tambahan dibangun, terutama di daerah pedesaan dan pesisir yang belum terjangkau. Pendidikan menjadi wajib antara usia 6-13 tahun dan difokuskan terutama pada pendidikan bahasa Prancis dan keterampilan praktis. Namun, masa kolonial ini juga disertai dengan gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa peristiwa besar yang terjadi selama periode kolonial ini antara lain, pada tahun 1904 sampai tahun 1905, Madagaskar adalah tempat pemberontakan skala besar oleh berbagai suku dan pemimpin suku Malagasy. Pada tahun 1927, demonstrasi besar diselenggarakan di kota Antananarivo. Di tahun 1930-an, gerakan anti-kolonial Malagasy mendapatkan momentum lebih lanjut. Pada periode ini, Gerakan Serikat Pekerja Malagasy mulai muncul di bawah tanah dan Partai Komunis Wilayah Madagaskar dibentuk. Selama periode Perang Dunia Kedua, Madagaskar menjadi lokasi pertempuran antara pasukan Prancis Vichy dan pasukan ekspedisi Sekutu. Setelah pasukan Prancis Vichy berhasil dikalahkan oleh pasukan Sekutu pada Perang Madagaskar, pada tahun 1943, wilayah Madagaskar dikembalikan kepada pasukan Prancis Bebas atau Free France yang diklaim sebagai pemerintah sah Prancis. Di tahun 1947, perjuangan politik untuk kemerdekaan akhirnya meletus menjadi peristiwa kekerasan pada tanggal 30 Maret tahun 1947 dengan pemberontakan skala penuh di wilayah Madagaskar Timur. Pemberontakan ini berhasil ditekan oleh pemerintah Prancis pada tahun 1949. Gerakan ini menyebabkan Prancis mendirikan lembaga-lembaga yang direformasi pada tahun 1956 di bawah Undang-Undang Reformasi Luar Negeri atau yang disebut sebagai Loi Cadre.
Selanjutnya Madagaskar bergerak secara damai menuju kemerdekaan. Republik Malagasy diproklamasikan pada tanggal 14 Oktober tahun 1958. Republik ini menjadi negara otonom dalam komunitas Prancis. Pada tanggal 26 Maret tahun 1960, Prancis menyetujui Madagaskar untuk merdeka sepenuhnya. Dan akhirnya, baru pada tanggal 26 Juni tahun 1960, Madagaskar secara resmi menjadi negara merdeka. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara Madagaskar. Dan seperti biasa, untuk melengkapi video kita kali ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Madagaskar. Dalam bahasa setempat atau bahasa Malagasy, Pulau Madagaskar disebut dengan nama Madagasikara. Sementara istilah nama Madagaskar sendiri tidak berasal dari lokal, melainkan dipopulerkan oleh orang Eropa pada abad pertengahan. Nama Madagaskar pertama kali tercatat dalam memoir penjelajah Venesia abad ke-13 Marco Polo. Istilah ini adalah transliterasi yang rusak karena kesalahan membaca bahasa Arab oleh Marco Polo. Istilah yang disalahartikan oleh Marco Polo sebenarnya dalam bahasa Arab ditulis dengan Jazirat al-Malai. Nama Madagaskar berubah-ubah dalam sejarahnya. Pada awal kemerdekaannya tahun 1958, namanya adalah Republik Malagasy. Kemudian dirubah menjadi Republik Demokratis Madagaskar pada tahun 1975 dan berubah lagi pada tahun 1993 menjadi Republik Madagaskar. Desain bendera nasional Madagaskar terdiri dari 2 garis horizontal berwarna merah dan hijau dengan 1 garis vertikal berwarna putih yang berada di sisi kerekan. Desain ini pertama kali diadopsi pada tanggal 14 Oktober 1948, 2 tahun sebelum kemerdekaan, saat mereka mempersiapkan referendum mengenai statusnya di komunitas Prancis. Warna yang digunakan pada desain bendera mewakili sejarah Madagaskar dan kelas petani tradisional. Warna merah dan warna putih adalah warna kerajaan Merina yang ditaklukkan oleh Prancis pada tahun 1896. Sementara warna hijau adalah warna Hova. Hova adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk rakyat jelata atau petani jelata. Selain itu, Hova adalah kelas terbesar yang memainkan peran penting dalam agitasi anti Prancis dan gerakan kemerdekaan Madagaskar. Ari-ari Malagasy atau yang sering disebut juga sebagai Ari-ari Madagaskar adalah nama mata uang resmi dari negara Madagaskar. Secara internasional, Ari-ari Madagaskar dikodekan dengan MGA. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 Ari-ari Madagaskar memiliki nilai sekitar 3,64 rupiah. Madagaskar adalah salah satu pemasok utama dunia untuk produk pertanian seperti vanili, cengkeh, dan kenanga. Negara ini adalah pemasok untuk sekitar 80% vanili alami dunia. Selain itu, Madagaskar juga memiliki sumber daya mineral utama, mencakup berbagai jenis batu mulia dan semi mulia. Dan saat ini Madagaskar menyediakan setengah dari pasokan safir dunia. Meskipun terletak tidak jauh dari Afrika, namun sebagian orang Malagasy tidak menganggap diri mereka sebagai orang Afrika. Akan tetapi, karena ikatan berkelanjutan dengan Prancis yang dihasilkan dari pemerintahan kolonial sebelumnya, pulau itu mengembangkan hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan negara-negara berbahasa Prancis di Afrika Barat. Malagasy adalah kelompok etnis yang membentuk lebih dari 90% populasi Madagaskar. Dikatakan bahwa etnis Malagasy sendiri masih terkait dengan orang-orang di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Penelitian DNA yang dilakukan mengungkapkan bahwa susunan genetik rata-rata orang Malagasy merupakan campuran yang kira-kira sama antara gen Asia Tenggara dan Afrika Timur. Salah satu jurnal ilmiah yang pernah dipublikasikan pada tahun 2016 juga menyebutkan bahwa orang dari suku Banjar di Kalimantan Selatan memiliki tingkat kecocokan DNA paling tinggi dengan orang Malagasy. Orang Madagaskar hidup dengan prinsip yang dikenal dengan nama Vihavana, yang artinya adalah persaudaraan.
Prinsip ini yang menjadikan mereka sebagai salah satu negara paling bersahabat di dunia. Mereka percaya bahwa setiap rumah tangga di pulau tersebut berkewajiban menyambut hangat setiap orang yang mengunjunginya, meski terhadap orang asing sekalipun. Via Havana berhubungan dengan ide hidup bersama tanpa konflik dan menghindari permusuhan. Sementara bahasa Malagasy adalah bahasa umum yang digunakan di seluruh wilayah Madagaskar. Bahasa Malagasy sendiri berasal dari bahasa Melayu Polinesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Barito Tenggara dengan bahasa Dayak Maanyan yang menjadi kerabat terdekatnya. Bahasa ini juga menggabungkan banyak kata pinjaman dari bahasa Melayu dan Jawa. Meskipun agama mayoritas di Madagaskar adalah agama Kristen, kebanyakan dari mereka masih sangat percaya pada kekuatan magis nenek moyang mereka. Bahkan orang Malagasy perkotaan modern menganggap kerabat yang meninggal sebagai bagian dari keluarga. Banyak dari mereka menguburkan orang mati di peti mati yang ditempatkan tinggi di goa dan di tebing untuk mendekatkan mereka dengan leluhur di surga. Selama upacara balik tulang, kalian dapat melihat keluarga menari dengan kerabat yang meninggal dan mengambil foto dengan tubuh mereka. Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dengan PDB per kapita tahunan sebesar 652 euro, Madagaskar terus-menerus menduduki peringkat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Setelah kemerdekaannya dari Prancis, mereka berjuang di bawah kepemimpinan satu demi satu pemerintahan yang tidak kompeten. Serangkaian kerusuhan sipil dan kekacauan politik pun terjadi. Ketika mantan penjual yogurt yaitu Mark Ravalomanana mengambil alih sebagai presiden pada tahun 2001 dengan terobosan memperkenalkan mata uang baru, aturan, dan mengurangi utang luar negeri sebesar 20 miliar, masa depan Madagaskar tampak cerah. Sayangnya, dia telah digulingkan dari jabatannya dan negara kembali terjerumus ke dalam kekacauan politik. Puncak tertinggi di Madagaskar adalah Gunung Maromokotro dengan ketinggian 2.876 meter di atas permukaan laut. Istilah Maromokotro sendiri dalam bahasa setempat mempunyai arti semak belukar pohon berbuah. Danau Tritriva adalah danau Madagaskar yang menakjubkan. Terletak di dekat kota Ansirabi, kedalaman danau ini mencapai 400 meter dengan temperatur airnya sekitar 15 derajat Celcius. Di danau ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada ikan, dan tidak ada tumbuhan air. Madagaskar merupakan daratan yang telah terisolasi selama hampir 70 juta tahun. Pulau ini pertama kali memisahkan dari Afrika sekitar 165 juta tahun yang lalu dan kemudian memisahkan dari India hampir 100 juta tahun kemudian. Daratan yang terpencil ini menyebabkan berkembangnya flora dan fauna yang unik dan khas sebagai hasil dari isolasi panjang pulau itu dari benua tetangga. Madagaskar adalah rumah bagi berbagai tumbuhan dan hewan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Sekitar 90% dari semua spesies tumbuhan dan hewan yang ditemukan di Madagaskar adalah endemik. Ekologi khas ini telah menyebabkan beberapa ahli geologi menyebut Madagaskar sebagai benua ke-8 dan pulau itu telah diklasifikasikan oleh Conservation International sebagai hotspot keanekaragaman hayati. Madagaskar digolongkan sebagai salah satu dari 17 negara megadiverse dunia. Negara ini adalah rumah bagi 7 ekoregion darat, yaitu hutan dataran rendah Madagaskar, hutan subhumid Madagaskar, hutan gugur kering Madagaskar, belukar erikoid Madagaskar, hutan berduri Madagaskar, hutan sukulen Madagaskar, dan bakau Madagaskar. Namun sayangnya, flora dan fauna Madagaskar yang beragam ini terancam punah oleh aktivitas manusia. Sejak kedatangan manusia sekitar 2350 tahun yang lalu, Madagaskar telah kehilangan lebih dari 90% hutan aslinya. Hilangnya hutan ini sebagian besar dipicu oleh praktik pertanian tebang dan bakar tradisional yang diimpor ke Madagaskar oleh pemukim awal dan masih dipraktekkan hingga sekarang. Ketika kepadatan populasi manusia meningkat di pulau itu, deforestasi dipercepat mulai sekitar 1400 tahun yang lalu. Tahu King Julien dalam film animasi Madagaskar? Dalam film tersebut digambarkan bahwa King Julien adalah seekor raja lemur. Pada kenyataannya, binatang lemur dianggap sebagai binatang suci di Madagaskar dan dilindungi oleh tabu budaya. Banyak mitos mengatakan ada hubungan antara lemur dengan manusia melalui nenek moyangnya.
Pada tahun 2012 terdapat 103 spesies dan subspesies lemur dan merupakan hewan yang langka, kritis dan terancam punah. Dan di Madagaskar kalian dapat menjumpai lemur hidup bebas berkeliaran. Hanya ada 11% jalan negara Madagaskar yang diaspal. Bepergian di Madagaskar membutuhkan waktu yang cukup banyak. Hal ini bukan hanya karena negara ini adalah negara yang sangat besar, tetapi juga karena infrastrukturnya yang kurang berkembang dan tidak terpelihara dengan baik. Menurut indikator Bank Dunia, hanya 11% dari total jalan Madagaskar yang sudah diaspal. Sebagian besar jalan yang ada di Madagaskar sangat bergelombang atau berlubang dan berlumpur. Selama musim hujan, banyak di antaranya tidak dapat dilalui sehingga menjadi hambatan besar untuk bepergian. Dan apabila kalian ingin menyewa mobil, sebagian besar agen persewaan mobil hanya mengizinkan persewaan mobil bersama dengan sopir.